seekor ular raksasa tiba-tiba muncul di depan pria itu. Pria itu sangat ketakutan hingga dia menutup matanya dan tidak berani bernapas. Namun, tak disangka, ular raksasa itu hanya mencium keningnya dengan pelan, lalu perlahan mundur. Setelah pria itu melihat lebih dekat, dia pun menyadari bahwa ular raksasa itu adalah ular kecil yang pernah dia selamatkan bertahun-tahun yang lalu. Kamu adalah Xiao Hua. 10 tahun yang lalu, pria itu memungut telur ular di sebuah gua. Dia membawa telur itu pulang dan menunggunya hingga menetas. Tak lama kemudian, seekor ular kecil itu keluar dari cangkangnya. Bocah itu pun sadar bahwa ular yang dia selamatkan adalah ular piton berwarna emas dan perak yang sangat langka. Saat melihat tubuh ular raksasa itu memiliki pola yang indah, bocah itu pun tidak rela melepaskannya. Dia memberi nama ular itu Xiao Hua. Namun, tak lama kemudian, ayahnya mengetahui bahwa Dasan memelihara ular. Sang ayah pun menentangnya. Sang ayah mengatakan akan merebut dan membunuh ular itu. Untungnya, Dasan bisa menghindar. Dia pun segera kabur dari rumah demi dapat melindungi ular kecilnya. Dasan datang ke sungai dan berniat melepaskan ular itu ke alam bebas. Namun, ular kecil itu telah memiliki perasaan pada Dasan. Dia bersikeras tidak ingin meninggalkan Dasan. Xiao Hua, maaf, aku tidak bisa melindungimu. Lebih baik kamu pergi dan jaga dirimu dengan baik. Jangan sampai tertangkap oleh orang jahat lagi. Pada saat ini, terdengar teriakan penduduk desa dari belakang. Mereka semua datang mencari Dasan. Namun, saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Sekelompok ular kecil mendadak keluar dari sungai dan perlahan mendekati penduduk desa, agar Dasan dan penduduk desa tidak disakiti. Xiao Hua pun memutar badannya dan masuk ke dalam air. Seiring dengan kepergian Xiao Hua, semua ular kecil itu pun kembali ke asalnya. 10 tahun berlalu dalam sekejap, Dasan telah tumbuh dewasa dan menjadi ahli biologi demi bisa meneliti obat anti kanker. Dia memimpin timnya kembali ke Pulau Kanibal. Seorang ahli mengatakan, pulau ini penuh dengan harta karun yang langka. Semua yang ada di sana bernilai sangat tinggi. Yang paling berharga adalah tumbuhan yang disebut bunga kamperfuli. Jika bisa mendapatkan ekstrak tumbuhan itu, mereka bisa menemukan ramuan rahasia untuk berumur panjang. Setelah mengetahui hal ini, mereka pun tak sabar untuk masuk ke sana. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah gua. Ini adalah tempat di mana Dasan menyelamatkan Xiao Hua ketika dia masih kecil. Namun, tidak seperti sebelumnya. Mereka kali ini datang dengan membawa senjata canggih. Mereka berpikir ular piton raksasa itu akan keluar dan menyerang mereka. Oleh karena itu, mereka berniat membunuh ular piton raksasa itu dengan senjata mereka. Namun, saat ular piton raksasa itu keluar, mereka semua ketakutan dan hanya berdiri diam di tempat. Rasa takut yang teramat besar membuat mereka sampai tidak berani bernapas. Tanpa basa-basi, Sambiao langsung menembak ke arah ular raksasa itu. Namun, tembakannya tidak dapat melumpuhkan ular raksasa itu. Tindakan Sambiao tersebut lantas membuat ular raksasa itu menjadi sangat marah. Dan ia pun langsung menyerang mereka semua. Untungnya, tembok batu itu sangat sempit, sehingga mereka semua pun bisa lolos dari malapetaka itu. Ketika sedang melarikan diri, Dasan dan pacarnya terpisah dari rombongan. Tepat ketika keduanya sedang mendiskusikan bagaimana agar mereka bisa bergabung dengan yang lainnya, sepasang mata tiba-tiba menatap Xiao Mei. Tepat ketika Xiao Mei merasakan ada sesuatu yang aneh, seekor piton berwarna emas dan perak sepanjang 100 meter mulai mendekati Dasan. Ular raksasa itu bergerak mendekat dengan perlahan, hingga membuat Dasan tidak berani bernapas. Ketika Dasan merasa pasrah dan menutup matanya, ular raksasa itu mencium keningnya dengan pelan. Saat itulah Dasan menyadari bahwa ular itu adalah Xiao Hua yang pernah dia selamatkan. Saat melihat Xiao Hua telah tumbuh besar, Dasan pun merasa sangat senang. Ketika melihat pacarnya yang berada di sebelah, tampak sangat gugup, Dasan pun menghiburnya dan berkata bahwa ular raksasa ini tidak menakutkan. Dasan menarik tangan pacarnya dan menaruhnya ke atas kepala ular raksasa itu. Xiao Mei pun menyadari bahwa ular raksasa itu memang tidak begitu menakutkan. Saat ini, kembali terdengar suara tembakan dari kejauhan. Xiao Hua yang ketakutan berbalik pergi ke dalam gua. Keduanya pun bergegas menuju suara tembakan itu. Saat ini, Sambiao dan yang lainnya sedang bertarung melawan bunga kamperfuli raksasa pemakan manusia. Suara tembakan yang terlalu besar membuat Raja Ular kembali datang. Saat melihat mereka selalu menyerang apapun yang ada di pulaunya, Raja Ular pun bertambah marah. Raja Ular pun mendekati mereka. Sambiao lalu mendorong seorang pria ke depan dan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Saat mereka keluar dari gua, mereka pun bertemu dengan Dasan dan pacarnya. Xiao Mei lalu memberitahu ibunya bahwa dia melihat ular piton berwarna emas dan perak yang besar. Ibunya yang seorang pengusaha seketika senang mendengar hal tersebut. Harga bunga kamperfuli sudah sangat mahal. Jika bisa menangkap piton berwarna emas dan perak itu, mereka akan bisa menguasai dunia. Semua orang rela mati demi mendapatkan kekayaan. Mungkin lulusan universitas bergengsi saja tidak akan seberani itu. Demi mendapatkan keuntungan besar, sang ibu pun tidak lagi menginginkan bunga kamperfuli. Sekarang, dia lebih ingin mendapatkan ular piton raksasa yang dikatakan Xiao Mei. Xiao Mei ingin menghentikan ibunya, tetapi sang ibu langsung menamparnya. Mereka semua pun sampai di gua yang lain. Mereka melihat Raja Ular yang terluka itu sedang membelit tubuh ular piton berwarna emas dan perak itu. Lihatlah, luka tembak di tubuh ular piton hitam itu adalah perbuatanku. Luka itu langsung sembuh setelah dijilat oleh piton berwarna emas dan perak itu. Sungguh ajaib. Keinginan ibu Xiao Mei bertambah besar untuk mendapatkan ular piton berwarna emas dan perak itu setelah menyadari kehebatannya. Dengan perintah dari sang ibu, mereka semua menggenggam senjata berisi obat bius dan mulai mendekati ular piton raksasa itu. Namun, belum sempat semua orang datang, Sambiao sudah tidak sabar untuk melepaskan tembakannya. Alhasil, ular piton raksasa berwarna emas dan perak itu kabur. Setelah mendengar suara tembakan itu, Raja Ular pun marah dan menyerang mereka semua. Meski mereka menembakinya, tembakan mereka tetap tidak bisa menembus kulit Raja Ular
ular itu. Dalam sekejap, tempat itu penuh dengan teriakan dari orang-orang yang mati kesakitan. Beberapa orang yang selamat segera melarikan diri. Mereka tanpa sengaja menemukan keberadaan Xiao Hua di sini. Saat melihat seseorang sedang mengarahkan busurnya ke arah Xiao Hua, Dasan segera menyerang pria itu. Namun, sayangnya, Dasan terkena kibasan ekor Raja Ular. Raja Ular pun mendekat dan membuka mulutnya untuk menggigit bau Dasan, lalu menyeret tubuhnya. Di saat kritis ini, ayah Dasan menebas tubuh Raja Ular dengan kapak. Paman ketiga pun mengambil kesempatan dengan menembak mata Raja Ular. Alhasil, Raja Ular pun terpaksa mundur. Sementara itu, bibir Dasan berubah menjadi ungu. Dia sepertinya terkena racun ular. Bisakah Dasan bertahan sampai akhir? Jawabannya akan terungkap pada episode selanjutnya.